setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, sungguh besar kasih setiamu Tuhan, lebih dalam ku menyembah.
banyak masalah persoalan hidup yang kami hadapi, tetapi Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kami. Ini yang selalu membuat kami tergerak untuk memuji dan memuliakan Engkau, mengucap syukur buat segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama umat-umat-Mu. Kami rindu menyembah Tuhan. Itu sebabnya kuduskan kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami menghampiri hadirat-Mu. Dan biarlah suasana surga turun ke tempat ini. Kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami akan merasakan hadirat-Mu. Kami akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika kami ada di tempat lain dan ketika kami ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang masih beri. Dan kami mau pakai kesehatan kekuatan yang ada untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau kendalikan kehidupan kami, supaya ibadah yang kami buat pagi hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan kuasa setan yang tidak senang melihat kami apabila kami beribadah kepadamu, seberapa kami yang ada dalam ruangan ini, dan demikian juga umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah online dari GPD Platinum Kota Parepare. Kami satukan hati kami usir segala pekerjaan kuasa setan itu di dalam nama Yesus. Nama Tuhan yang kami agungkan pagi hari ini, nama yang berkuasa memberi kesanggupan bagi kami untuk memfokuskan kehidupan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kita adalah orang-orang pemenang, lebih dari pemenang.
diselamatkan. Kita diberi kuasa untuk melawan iblis. Saja pun kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian oleh darah anak domba. Tak pernah
bukakan pendengaran kami, mengurapi hati kami. Biarlah hati kami, tanah hati kami menjadi tanah yang gembur untuk firman ditaburkan. Haleluya, berkenan Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus menyempurnakan karya-Mu bagi kami. Kami butuh isi hati-Mu, kami butuh firman-Mu pagi hari ini. Kami butuh kekuatan ilahi. Itu sebabnya Roh-Mu bekerja dengan sempurna dalam pemberitaan firman. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, hamba-hamba-Mu umat-Mu yang akan duduk, kami mendapatkan pengurapan yang sama dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala intimidasi kuasa kegelapan, roh-roh yang bukan datangnya dari Tuhan, keangkuhan hidup kami, hal-hal yang akan mengganggu kami perangi, kami taklukkan semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berotoritas di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di minggu yang pertama kita akan sehidangan dengan meja Tuhan. Di atasnya ada roti yang adalah tubuh Tuhan, anggur yang adalah darah Yesus, tubuhnya yang telah terpecah untuk kita, darah yang telah tercurah untuk menebus dosa kita. Semua hal-hal itu adalah makanan rohani yang kita akan nikmati, yang akan mendatangkan kekuatan ilahi di dalam hidup ini. Mendasari semua ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Untuk pembacaan ini kita akan baca secara bersama-sama. 1 Korintus pasal 10 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Kita baca 1, 2, 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dari ayat ini saya akan berbicara pagi hari ini tentang menikmati makanan dan minuman dari batu karang rohani. Bapak Ibu Saudara, di dalam Perjanjian Lama beberapa kali Alkitab mencatat tentang makanan-makanan yang bernilai kekal. Makanan itu selalu identik dengan hal-hal yang kini. Tetapi sejak dari kitab Kejadian, Alkitab mencatat tentang makanan-makanan yang mengandung kekekalan. Di Taman Eden ada 2 pohon yang Tuhan taruh di sana. Setelah semua diciptakan, pada hari yang ke-7 dibuatlah Taman Eden. Jadi bukan beristirahat ala total di hari yang ke-7. Dia buat Taman Eden. Manusia ditempatkan di situ, kemudian Allah membuat taman. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal 2, sepertinya masih ada penciptaan di situ. Itu bukan penciptaan dari ayat 1 sampai ayat ke-27, itu bukan itu. Tetapi yang diciptakan di sana adalah ketika Allah membuat Taman Eden, maka dia melengkapi, namanya membuat taman. Ada binatang yang diciptakan lagi dari tanah. Jadi bukan cuma manusia yang diciptakan dari tanah. Ada binatang lain, Bapak Ibu baca Kejadian pasal 2 itu sangat jelas. Tapi binatang itu bukan ciptaan pada awal dari hari 1 sampai 6. Itu adalah ciptaan ketika dia sudah ada di Taman Eden, manusia ditaruh di situ, diciptakan, yang lain diciptakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan berbicara tentang apa-apa yang dilakukan di Taman Eden itu, tetapi 2 hal yang Tuhan taruh di Taman Eden, yaitu pohon pengetahuan baik dan yang cermat, itu pertama, dan yang kedua pohon al-hayat, pohon kehidupan. Kenapa ada pohon kehidupan? Semua kan ada, sudah diciptakan semua, taman-taman, buah-buahan, apa semua sudah lengkap. Tetapi ada lagi makanan, ada pohon yang mengandung kekekalan di situ, yaitu pohon kehidupan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa, ini pohon ini dijaga oleh malaikat serafim. Dijaga oleh malaikat serafim, pedang yang menjaga pohon itu supaya manusia jangan mendekat, manusia jangan mengambil buah itu. Karena kalau manusia makan buah itu, manusia akan kekal di dalam dosa, tidak akan ada penebusan lagi.
Manusia tidak akan ada penebusan lagi. Manusia akan kekal mati di surga. Itu sebabnya dijaga pohon itu. Nah, ini simbol makanan ini selalu muncul di dalam sejarah perjalanan umat manusia, khususnya sejarah perjanjian. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan di padang belantara, ketika sampai di dekat Gunung Horeb yang Gunung Sinai, di Gunung Sinai itu di sebelahnya ada Gunung Horeb, kemudian di sebelahnya ada Gunung Sinai. Itu gunung di mana Allah menyatakan banyak kali hal-hal yang spektakuler untuk manusia. Di sana seluruh hukum dinyatakan. Di situlah Musa pertama kali jumpa, itu tanah Midian namanya. Di situlah Musa pertama kali jumpa dengan Tuhan di semak belukar bumi. Sampai hari ini masih ada semak itu. Tapi kalau dibawa ke tempat lain tidak bisa tumbuh, hanya di situ, di dalam gereja Katrina namanya. Ya. Santo Katrina, di dalam Santo Katrina itu jadi di dalam ruangan itu semak bumi. Sampai hari ini tidak terbakar. Kemudian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika sampai di tempat itu, di Rafidim namanya, di daerah Rafidim, mereka tidak bisa lagi melanjutkan hidup. Kenapa? Karena mereka kehausan, tidak ada air. Tetapi kemudian dari gunung batu Tuhan berkata begini kepada Musa, tunjuk gunung itu, maka akan keluar air untuk diminum oleh bangsa Israel dan semua ternak. Singkat cerita, Musa karena dalam keadaan bongkol dia pukul gunung itu. Ayat yang kita baca tadi, kita ulangi baca kita. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Perhatikan ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Bapak Ibu Saudara, jadi mujizat yang terjadi di Rafidim itu bukan hanya sekali. Ketika Musa memukul gunung batu itu, keluarlah air, mereka minum. Itu bukan sekali. Catatan sejarah mencatat itu ada 20 kali. Jadi setiap kali mereka berkemah di tempat tidak ada air, selalu gunung batu mengeluarkan air. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu tahu ke Timur Tengah, saudara pergi ke negara Yordania. Di Yordania di daerah yang apa itu? Yang ada gunung-gunung tempat perdagangan sultan. Ya, Petra. Di Petra itu kalau kita mau turun ke daerah Petra, itu ada sumur yang keluar dari gunung batu itu air dan mereka minum itu terakhir. Oh, masih ada di daerah. Itu 20 kali Bapak Ibu Saudara. Itu catatan sejarah. Kita tidak tahu berapa banyak sebelumnya. Karena setiap kali mereka ada di padang gurun menginginkan air, selalu ada air. Dan dikatakan di dalam ayat ini, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab, perhatikan kalimat ini, mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan itu sampai digenapi di dalam bagian terakhir. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi sejak dari Rafidim di daerah Horeb itu, Gunung Sinai, mereka berjalan itu masih ada 38 tahun baru sampai di Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu perhentian ke-9 di Rafidim. Itu masih ada berapa puluh kali perhentian, sampai 42 kali perhentian di padang belantara dan satu tempat ke tempat yang lain. Berapa banyak kali mereka ingin minum dari di tengah-tengah padang belantara. Allah selalu berikan minum kepada mereka. Dan itu sampai masuk ke Kanaan, dan bukan cuma sampai situ, sampai Kristus datang. Dan ketika Yesus berkata begini, akulah air hidup. Ego ini air hidup itu. Aku adalah air. Dia selalu berbicara tentang sumber kehidupan. Itu sebabnya Paulus menuliskan ini sampai digenapi di dalam Kristus. Ini minuman Tuhan. Makanan. Sejak dari perjanjian lama, makanan ada makanan-makanan yang simbolnya kekekalan. Saya ulang, makanan dan minuman itu selalu identik dengan hal yang kini, sementara. Tetapi ada makanan-makanan di Alkitab yang kemudian bernilai kekekalan. Mana contoh? Ketika bangsa Israel sudah sampai di Rafidim di tempat yang sama, kemudian sesudah itu di Gunung Sinai, dari Gunung Sinai kira-kira 2 hari perjalanan sampailah mereka namanya Kibot Takwa. Itu dekat Kades Barnea. Itu sudah mau masuk di daerah Kanaan sebenarnya. Waktu mereka ada di situ, mereka tidak bisa makan dan tidak minum. Mereka apa? Mereka bersujud kepada Musa dan ingin melempari Musa dengan batu. Singkat cerita,
Tuhan memberikan manna kepada mereka dan rumput. 38 tahun lagi sejak dari manna diberikan kepada bangsa Israel, 38 tahun mereka nikmati itu di dalam perjalanan. Makanan manna. Bahkan itu ditaruh di samping peti perjanjian menjadi peringatan, dan sampai hari ini peti perjanjian itu kita tidak tahu di mana, tetapi di dalam Alkitab dicatat satu waktu di dalam kerajaan 1000 tahun itu akan kembali lagi ada. Makanan yang busuk tetapi bernilai kekal. Amin. Mereka kalau pungut lebih segomer, kalau misalnya hari Senin mereka harus pungut segomer. Kalau lebih mereka ambil jadi busuk dengan bumbu itu. Kalau sudah hari Sabat, hari Jumat, mereka tidak, karena hari Sabtu itu mereka tidak kerja, mereka harus ambil 2 kali lipat. Tapi kalau mereka ambil lebih daripada itu jadi busuk. Itu simbol-simbol makanan yang kemudian bernilai kekal. Satu waktu di dalam satu raja-raja, Elia dikejar-kejar oleh Isebel bersama dengan Ahab suaminya. Waktu itu selesai Elia bertengkar, bukan cuma bertengkar, berperang dengan 400 para Baal. Singkat cerita dibunuhlah ke 400 para Baal itu. Tetapi kemudian Isebel datang kepada Elia berkata begini, hari ini aku akan cabut nyawamu. Dia ketakutan, dia lari, dan dia ingin ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb itu. Jadi gunung Horeb ini banyak sekali sejarah di dalam kitab terkait gunung itu. Larilah ini, tapi kemudian malaikat menjumpai dia. Tuhan katakan kepada malaikat, kau jumpai Elia. Dari sini ke gunung Allah itu membutuhkan waktu 40 hari. Dari tanah Kanaan itu ke sana itu 40 hari. Dia kan tidak punya kekuatan. Itu sebabnya malaikat tawarkan makanan kekekalan kepadanya. Sempat dia stres. Dia katakan begini, mau mati aku di sini. Rasanya mau mati, tapi kemudian malaikat berkata begini, kau makan ini, kau akan kuat sampai ke gunung Allah. Singkat cerita, Elia makan. 40 hari di perjalanan sampai dia ke gunung Allah. Di sana dia jumpa dengan Tuhan. Ketika angin kencang berlalu gunung, dia tidak merasakan kata Tuhan. Tapi ketika ada angin sepoi-sepoi, dia merasakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan ini adalah di dalam perjanjian lama ada makanan-makanan yang kemudian bernilai kekal. Kenapa hal itu disampaikan? Allah ingin menyatakan bahwa kamu ini tidak akan fana. Aku menyiapkan banyak fasilitas, dan ini semua merujuk kepada apa yang kita akan nikmati, saudara. Ini yang saya mau sampaikan. Dan yang kedua, di dalam perjanjian baru, coba kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6, kita baca ayat 31. Yohanes pasal 6 ayat 31 sampai ayat 35. Saya baca demikian ayat-ayat ini. Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Perhatikan, mereka diberi makan roti dari sorga, yaitu manna. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, perhatikan, Akulah roti hidup, ego ini roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini adalah perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-murid. Perhatikan ayat-ayat ini. Bangsa Israel berbicara tentang makanan yang bersejarah, makanan yang diberikan dari surga ini. Makanan yang diberikan dari surga, yaitu manna. Tetapi kemudian Yesus berkata begini, itu bukan Musa yang kasih kamu, tetapi itu adalah Bapa yang memberi, dan akulah sekarang ini yang datang. Nanti kita akan lihat ini yang membuat bangsa Israel, orang Yahudi bersungut-sungut dan banyak meninggalkan Yesus karena berbicara tentang makanan kekal.
Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat-ayat ini. Yesus mengklaim dirinya sebagai akulah. Kalau di teologi ini dipahami bahwa tidak ada orang lain selain Tuhan yang berkata aku. Jadi ada 7 kata ego ini di dalam Yohanes itu selalu menunjuk kepada ketuhanan Yesus. Tidak ada manusia biasa yang bisa menyebutkan itu. Jadi kalau saudara-saudara kita dari Muslim berkata bahwa Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan kalimat ini ada. Bapak Ibu Saudara, itu 7 kali di dalam Yohanes, Injil Yohanes. Itu diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 14. Ya. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada umatku, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Ego, aku adalah penyebab keberadaan. Ketika Yesus mengungkapkan itu, tidak ada orang lain, mau nabi, mau rasul, siapakah yang bisa menyebutkan kalimat itu? Hanya Bapa dan hanya Yesus. Jadi ketika Yesus berkata di sini, aku adalah Roh, dia sedang menyatakan dirinya sebagai yang Maha Kuasa. Dia sedang berbicara tentang siapa diri. Dia sedang berbicara tentang kekekalan, dan ketika dia berkata aku adalah roti, dia sedang berbicara tentang ketika kamu terima aku, kamu makan aku, dagingku yang terpecah-pecah kamu makan, kamu akan mendapatkan kekekalan. Siapa yang bisa menjamin ini? Tidak ada satu manusia, nabi siapapun yang berani berkata akulah roti, dan kalau kamu makan aku, boleh kamu mati tetapi akan bangkit. Betul ya? Nanti Bapak Ibu perhatikan di dalam Yohanes pasal 6, atau kita baca ayat yang selalu saya baca di dalam perjamuan kudus. Kita perhatikan mulai dari ayat, saya runtut saja mulai dari ayat 48. Bapak Ibu ikuti di Alkitab, saya baca secara cepat. Saya yakin Bapak Ibu akan dapatkan pemahaman yang komprehensif dengan ketika Yesus berkata aku adalah roti hidup. Ayat 48, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Adakah orang yang bisa menjamin manusia tidak mati? Hanya Yesus. Ketika dia berkata ego roti, akulah roti. Dia sedang berbicara tentang keilahiannya. Dan roti itu sebentar lagi akan dipecah-pecah, disalib di kayu salib. Tetapi dia ingin membagi-bagikannya kepada murid. Ayatnya yang ke 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Coba lihat. Adakah kekekalan yang ditawarkan oleh yang lain-lain? Rasul lain, nabi lain? Hanya Yesus yang menawarkan kekekalan. Akulah roti hidup. Akulah penyebab kehidupan. Dan kalau kamu memakan aku, kamu akan mendapatkan kekekalan. Nanti dijelaskan di bagian bawahnya, ayat-ayat di bawahnya. Boleh saja kamu mati, tapi ada posisi lain, kamu akan bangkit dan akan mendapatkan kekekalan. Allah jamin itu, makanya dia datang mati satu kali. 1 Korintus pasal 15 menjelaskan tentang hal itu. Dia adalah kematian yang sungguh, dan dia adalah kebangkitan yang sungguh. Dan kalau kita beriman kepadanya, dia katakan di situ, kamu juga akan dibangkitkan. Perhatikan kalimat berikutnya, ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu makan daging anak manusia, yaitu perjamuan yang kita akan nikmati sebentar, dan minum darahnya, kamu, saya ulangi. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kalau kita tidak makan, Bapak Ibu Saudara, tidak ikut dalam perjamuan kudus, kamu tidak mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang tidak pernah makan perjamuan kudus? Ini ayatnya. Tidak boleh, tidak akan hidup kekal. Kenapa? Karena Yesus sedang berbicara tentang ini. Ayat 54. Barang siapa makan dari dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Haleluya. Ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau kita makan, ini makanan yang berbila kekal, yang simbolnya sejak dari perjanjian lama. Kalau kita makan, boleh kita mati, tetapi kita akan dibangkitkan. Inilah yang kemudian dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 tadi. Kalau kamu makan dan minum dari batu karang yang sama, sampai Kristus datang, maka kamu akan mendapatkan kekekalan. Kenapa orang Kristen menganggap perjamuan itu sakramen? Ada 2 sakramen bagi kita, perjamuan kudus dan baptisan. Dua-dua dituliskan di dalam 1 Korintus pasal 10.
Ayat 2 sebelumnya di sana dijelaskan ayat 2. Saya berbicara sedikit ayat 2. Untuk menjadi pelindung Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ini simbol dari baptisan. Dua hal yang disebutkan di sini sampai Kristus datang. Kenapa disebut sakramen? Karena itu adalah sarana jasmani di mana kasih karunia Allah dinyatakan supaya Allah nampak. Manusia tidak bisa melawan awan di dalam pikiran mana Allah. Makanya dia nyatakan di dalam simbol-simbol seperti ini. Bukan kita lihat ini sebagai roti biasa dan anggur biasa, tetapi ini adalah tubuh dan darah Kristus. Amin. Inilah makanan yang sesungguhnya. Di dalam ayat tadi, akulah roti hidup itu. Dan siapa yang makan, dia akan mendapatkan kekekalan. Nah, kita lihat. Saya kira kita clear sampai di sini. Nah, beberapa hal yang harus kita lakukan untuk bisa makan makanan Tuhan. Tidak sembarang Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada banyak orang ketika mengulurkan tangan mengambil roti dan anggur itu memakannya? Itu bukan jadi berkat baginya, jadi malah petaka. Kenapa sampai Tuhan menjaga pohon kehidupan di taman Eden supaya tidak dimakan oleh Adam dan Hawa dalam keadaan berdosa? Tidak boleh dimakan itu. Karena kalau dimakan itu ancaman bagi manusia. Tidak ada kebebasan bagi manusia, tidak ada pengampunan, tidak ada penyelamatan bagi manusia. Itu sebabnya harus dijaga pohon itu. Begitu juga berjalan. Nanti kita akan bebas makan pohon kehidupan itu di dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah baca Wahyu pasal 20 dan pasal 21. Di sanalah kita akan makan pohon kehidupan itu yang akan membuat kita, bayangkan 1000 tahun hidup di bumi ini. Kalau Khairil Anwar pernah berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Satu waktu kita hidup 1000 tahun itu belum surga. Jadi masih ada tahapannya. Betul Pak Markus sampaikan waktu ibadah pelepasan jenazah. Ada tahapannya. Untuk kita mati tidak langsung masuk surga. Jadi kalau ada orang yang sudah bola balik masuk surga, bisa tipu-tipu. Ya. Karena tahapannya begini, waktu kita mati tidak langsung masuk surga. Kita masuk ke Firdaus dulu. Sesudah itu waktu Tuhan datang, kita dibangkitkan masuk kerajaan 1000 tahun. Jangan langsung masuk surga, ya. Itu potong kompas. Kita ikuti tahapan Alkitab. Amin. Diikuti tahapan Alkitab. Ada 1000 tahun kita masih di bumi. Ini bumi ini disempurnakan oleh Tuhan. Yesus datang memerintah bersama-sama dengan kita. 1000 tahun ya 1000 tahun baru diyakini kita masuk surga, masuk neraka yang lain. Tapi yang masuk neraka itu tidak ada di dalam kerajaan 1000 tahun karena dia tidak dibangkitkan di awal kerajaan 1000 tahun itu. Dia mati selama 1000 tahun. Kita yang dihidupkan sebelum Tuhan datang pertama di awal-awal yang disebut dengan pengantin itu, kita dibangkitkan dulu yang percaya sama Tuhan. Kalau kita mati hari ini, kita akan dibangkitkan. Kita akan hadir di dalam peserta pernikahan anak domba yang hidup sampai Tuhan datang. Itulah yang jadi pengantin. Kita yang mati itu kita akan bangkit menjadi peserta dalam pernikahan. Sesudah itu kita turun memerintah di bumi selama 1000 tahun. Jadi tidak langsung masuk surga kita di kalau mati. Masih ada tahapan-tahapannya. Amin. Jadi kalau ada orang berkata begini, dia sudah ada di surga. Belum. Surga yang dimaksud itu Firdaus. Firdaus beda dari surga. Ya. Jadi waktu kita mati, roh kita dibawa ke Firdaus. Tidak langsung masuk surga. Menunggu Yesus datang. Kita bangkit. Yang berdosa belum bangkit, itu kebangkitan pertama. Kita bangkit, masuk dalam pernikahan. Sesudah itu kita masuk kerajaan 1000 tahun. Di akhir 1000 tahun baru yang berdosa ini bangkit juga. Tapi di akhir masuk neraka, kita masuk surga. Kekekalan. Amin. Saya jelaskan itu sedikit. Karena tentang kebangkitan di sini. Allah yang menjamin. Ketika kita makan tubuhnya dan minum darahnya, Tuhan jamin. Tapi kita harus dalam keadaan yang benar. Pertama, waktu kita makan perjamuan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Waktu Yesus makan perjamuan terakhir, dia bersyukur kepada Bapa di surga. Rasa syukur kita, kenapa kita bersyukur? Tidak ada penyelamatan, tidak ada penebusan kalau bukan penebusan dalam Kristus. Amin. Itu sebabnya selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Di ayat 15 dari 1 Korintus pasal 10. Coba kita lihat. Ayat 10 dan ayat 15 dan ayat 16 dari pasal 10. 1 Korintus 10 ayat 15 sampai ayat 16. Dikatakan seperti ini. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang 1 Korintus pasal 10 ayat 15. Saya ulangi, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan.
bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ini penting. Jadi ketika kita mau makan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus, kita harus mengucap syukur. Amin. Kita harus mengucap syukur. Kenapa? Karena kalau bukan penebusan darah Kristus, kita semua sudah mati. Kita harus mengucap syukur. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi ketika kita makan, bukan cuma sekedar kita makan, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi satu DNA di dalam Yesus. Kita menjadi satu, benar-benar menjadi satu. Dia berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Ketika kita makan, maka kita menjadi satu dengan Kristus. Itu sebabnya boleh kita mati, tetapi karena kita sudah satu dalam Kristus, ada proses lagi. Yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu juga sudah ada pada kita, karena kita sudah makan tubuh dan darah. Ini bernilai kekal, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan cuma dimakan-makan biasa. Saya selalu berkata begini, waktu kita makan perjamuan kudus, kita harus melihat dengan iman yang kuat. Bukan cuma sekedar kita makan, bukan cuma sekedar menyembuhkan, bukan cuma sekedar kayak minta maaf. Ada yang menganggap ini dukun, bukan. Kita serang berurusan dengan hal-hal yang kekal. Amin. Waktu kita makan, kita serang berurusan dengan hal-hal yang kekal. Waktu kita makan, kita ada di dalam Dia. Ini menjadi persekutuan kita dengan Kristus dan umat Allah. Itu sebabnya kita harus bersyukur. Boleh kita mati, tapi karena ada tubuh, ada darah Yesus dalam diri kita. Ada proses ilahi yang akan membangkitkan kita dari antara orang mati, sehingga kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Yang kedua, setiap kali kita malam ingin makan perjamuan kudus, itu harus didahului dengan firman, harus dengan Injil, harus dapat penjelasan supaya jangan itu jadi dukun. Minta maaf. Ada gereja-gereja yang kirim roti di mana-mana, tidak salah. Tapi waktu sampai di situ harus dibaca dulu ayat baru dimakan. Seperti ini kan, kalau jemaat kan sudah dengar firman dari gereja, boleh langsung dimakan. Tapi kalau kita pergi antar perjamuan ke orang, harus baca firman dulu. Karena dasarnya itu ada firman. Setiap kali kita memberitakan Injil, maka aku akan diberitakan di mana. Coba kita lihat di pasal 11 ayat 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita serang memberitakan Injil. Waktu kita makan tubuh dan darah Kristus, kita serang memberitakan Injil. Itu sebabnya kita harus memperkatakan Injil di dalam makan tubuh dan darah Kristus. Saya minta maaf, tidak setuju saya ketika anggur kemudian kita siram di mana-mana, itu jadi dukun. Boleh kita dengan darah Kristus, kalau orang sudah tidak bisa lagi minum, kemudian darah anggur yang kita bawa, kita beritakan Injil kepada orang tidak bisa lagi minum, kita oleskan di tubuhnya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak berkatakan firman, kemudian tiba-tiba kita oles, jadi dukun itu nanti. Tidak bisa dibedakan mana ini dukun Kristen, mana ini dukun yang kampung ini. Kan begitu ya. Injil harus dinyatakan di situ. Amin. Karena Injil itu sehingga kita makan. Yesus itu jadi yang menyembuhkan, yang membuat orang sakit itu sembuh dan seterusnya. Yesus bukan anggur. Amin. Itu penting sekali supaya kita jangan terjebak dengan perdukunan. Banyak gereja-gereja yang mulai terjebak. Minta maaf sampai perjamuan ditaruh di atas sambal pintu. Hubungannya apa? Haleluya. Roti ditaruh di mana-mana. Kok roti Tuhan ini? Minta maaf ini. Kita sudah doakan, dikuduskan. Bayangkan kita sudah ambil dari meja Tuhan. Tiba-tiba kita taruh di atas tempat itu. Kan ada gula dan segala macam. Penghinaan. Haleluya. Untuk kita makan saja sebentar. Harus kita dilayani. Apalagi kita mau bawa kemana-mana. Minta maaf. Tidak berdoa, tidak baca firman. Siapa yang menguruskan kita? Hanya firman yang menguruskan kita dan Yesus yang menguruskan. Amin. Alkitab berkata firman itu menguruskan. Kok kita bawa kemana-mana? Minta maaf ini. Kita berdosa. Orang yang kita mau kasih ini berdosa. Siapa yang menguruskan dia? Harus menyatakan firman dulu. Dia bertobat. Dia minta ampun. Baru kita kasih minum dia. Amin. Tidak sembarang orang yang bekerja begitu. Itu tubuh kekal. Itu darah kekal. Ketika kita makan, minta maaf saya harus sampaikan dengan ada ini. Kita paham. Jelas ketika kita makan tubuh dan darah Kristus. Bukan, minta maaf, bukan dulu. Lebih daripada itu. Dia kekekalan. Kalau cuma penyakit, itu hal kini di sini. Gampang sekali itu lakukan.
Waktu kita minum hal yang kekal, dia akan berproses. Itu yang kini-kini akan disembuhkan. Amin. Waktu kita minum darah, pasti sembuh. Karena itu di dalam darahnya ada biruknya, oleh biruknya kita jadi sembuh. Tapi bukan kesembuhan yang dicari. Nilai di dalam anggur itu. Amin. Nilai di dalam roti. Allah yang ada di dalamnya. Yesus yang ada di dalamnya yang menyembuhkan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Di ayat 17 dari pasal 10. Ayat 17. 1 Korintus pasal 10. Ini hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi pertama harus kita mengucap syukur, kedua kita harus memberitakan Injil, yang ketiga harus ada kesatuan antara umat beriman, antara orang percaya. Ayatnya yang ke-17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Waktu kita makan tubuh dan darah Kristus, kita tidak boleh memandang yang lain itu bukan saudara kita. Sesama yang ditebus Kristus, mau gereja apa saja, tidak boleh ada perbedaan. Mau gereja apa saja, kita sudah makan dari meja yang sama, tubuh yang sama, dan darah yang sama. Amin. Kita tidak boleh klasifikasi itu gereja paling benar, ini gereja salah, bukan itu. Kita harus anggap semua saudara-saudara kita. Mungkin pemahaman rohani kita lebih tinggi dari mereka. Kita bimbinglah mereka, tidak boleh dihakimi. Mereka adalah saudara kita. Amin. Kita nyatakan kebenaran, bukan kita yang mengubahkan orang, apalagi mencas seseorang. Wah, gereja kami sesat, gereja kami benar. Saya bilang, yang benar itu adalah Yesus yang menebus kita. Amin. Yesus yang menebus kita. Kalau pun ada orang lain yang kita lihat belum sampai pemahamannya, kita ajar. Kita sampaikan firman yang mengubahkan orang, bukan kita. Yang mengubahkan orang adalah Injil. Yang mengubahkan orang adalah firman. Kenapa kita mau menghakimi satu dengan yang lain? Itu bukan ranah kita, bukan tugas kita. Yesus berkata penghakiman itu adalah hak. Amin. Tujuan kita adalah saling membangun. Ulang-ulang di dalam surat Paulus, saling menasehatilah kamu satu dengan yang lain, saling membangunlah kamu, bukan menjustis, bukan menyalahkan orang. Kita tidak lebih baik dari orang lain, hanya kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Dan kasih karunia itulah yang kita harus sebarkan di mana-mana. Jangan merasa lebih daripada yang lain. Tidak ada guna. Itu dosa Farisi. Mereka menganggap lebih daripada yang lain. Mereka di mana-mana lakukan kami lebih benar. Tidak ada yang benar. Yang ada adalah Yesus yang membenarkan kita. Hari ini orang itu belum benar, belum tentu satu waktu tidak benar ketika kita bimbing terus. Amin. Kalau kita benar hari ini kan bukan karena kita benar sendiri. Ada Tuhan utus orang-orang, Tuhan mungkin kasih mimpi kita, Tuhan kasih firman bagi kita, Tuhan hadirkan orang-orang di sekitar kita untuk membimbing kita. Dan kalau kita bisa, bukan karena kita hebat, semua karena kita dapatkan dari kasih karunia Allah. Amin. Allah kasih karunia Allah itu sungguh banyak. Itu adalah sarana untuk membimbing kerohanian kita. Jadi kita harus menganggap itu adalah saudara-saudara kita semua. Harus ada konsep itu. Waktu kita makan, kita bersekutu dengan Tuhan dan kita menjadi satu dengan umat Allah. Umat yang kudus, imam kerajaan. Amin. Kita menjadi salah satu imamat, menjadi satu umat yang kudus. Apa yang memutuskan kita? Bukan perbuatan, darah dan roti. Sehingga kita menjadi satu. Haleluya. Dan ketika kita makan, kita harus tahu bahwa kita bersatu dengan Tuhan dan bersatu dengan saudara-saudara kita. Kenapa orang Kristen itu di mana-mana dianggap lebih daripada saudaranya kalau sudah satu, sudah sama-sama semeja dengan Tuhan? Karena ikatan persaudaraan itu lebih kuat daripada hubungan darah daging. Hubungan darah daging akan storge karena ada hubungan darah daging. Itu akan berakhir. Tetapi kasih di dalam Kristus, agape itu akan kekal selama. Amin. Kita adalah saudara. Berikutnya lagi. Haleluya. Kita harus memahami hal ini ketika kita makan. Kita sedang menghormati. Di pasal 10 ayat, kita sudah baca ayat 16 tadi dengan sikap itu. Kemudian kita teruskan baca ayat 18. Ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Saya baca secara cepat. Haleluya. Saya jemaat ayat 18 sampai 21. Perhatikanlah bangsa Israel menurut tadi, bukankah mereka yang makan apa yang tidak dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan Mezbah? Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu?
atau bahwa berhala adalah sesuatu. Bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau, perhatikan kalimat ini, aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan-cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Aku mau kita atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih tua daripada dia? Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang menjelaskan, jangan kita makan, semeja dengan Tuhan sebentar kita keluar, kita semeja lagi dengan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang dipersembahkan kepada roh jahat. Setiap suku punya pemahaman tersendiri. Saya kira kita paham semua tentang ini. Suku Toraja, Batak, Manado, kita tahu apa yang mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Tuhan tidak mau kita sehidangan satu cawan dengan Tuhan. Sesudah itu kita satu cawan lagi dengan roh jahat. Makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita harus menghormati perjamuan. Kita harus hormati. Ada orang berkata begini, tidak ada berhala yang bohong semua. Kalau ada neraka berarti kan turunannya itu berhala. Pertama itu iblis, neraka turunannya jahat-jahat. 7 tadi. Jangan. Kemudian ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Sebentar kan, makanya kenapa kalau saya pimpin perjamuan, apakah saudara percaya ini bahwa tubuh Tuhan? Kan selalu jawab, amin. Itu lihat. Saya tidak mau ada orang makan, kemudian kita anggap itu hanya roti. Coba lihat kalimat ini. Sebab ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, betul ya? Tanpa mengakui itu tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Makanya selalu di perjamuan kudus saya selalu tanya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan? Bapak Ibu kan selalu jawab amin, amin. Sehingga kita tidak bersalah, harus diakui bahwa itu tubuh Tuhan. Itu makanan kekal. Ayat 30 bagian terakhir. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. Kenapa? Karena mereka tidak layak. Mereka tidak akui tubuh Tuhan. Mereka tidak akui darah Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita makan setiap perjamuan kudus itu bukan makanan biasa. Itu mengandung kekekalan. Dan Allah sangat memelihara perjamuan itu sampai dia datang kepada kita. Sebentar akan dibaca ayat. Kamu memberitakan kematian sampai aku datang kembali. Haleluya. Kiranya kita dilayani oleh Tuhan. Makanan dan minuman dari batu karang rohani yang sama adalah dari Kristus. Dan itu digenapi di dalam perjamuan kudus ketika kita makan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kita nyanyi pujian. Sambil kita nyanyi pujian ini, Bapak Ibu yang bertugas melayani perjamuan hari ini, saya akan maju ke depan untuk kita melayani, membagi-bagi tubuh dan darah Tuhan. Apa yang dapat memisahkan Tuhan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih
Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan perjamuan kudus dilayakkan untuk membagi-bagi tubuh dan darah. Jemaat yang akan mengulurkan tangan mengambil tubuh dan darah, mereka dikuduskan, mereka diampuni. Kami makan, kami satu dengan Engkau. Ada jaminan kekekalan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Apa yang dapat
dengan firman Allah. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada air jamu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti yang adalah tubuhku, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa ketika engkau makan, engkau ada di dalam dia ada di dalam hidup saudara? Apakah saudara percaya bahwa ketika kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan ini, kita boleh mati, tetapi kita akan dibangkitkan dan mendapatkan kehidupan yang kekal? Itu sebabnya dengan iman, mari kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Kita posisikan cawan yang adalah anggur di tangan kanan kita, yang adalah darah Yesus. Dengarkan firman Allah sebelum kita minum. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diutraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan yang berisi darah, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apakah saudara percaya anggur ini adalah darah Yesus? Apakah saudara percaya bahwa ketika kita minum, kita akan mendapatkan penebusan dan pengampunan dari darah Kristus? Apakah saudara percaya bahwa di dalam darahnya ada bilurnya, dan oleh bilurnya kita jadi sembuh? Itu sebabnya dengan iman, mari kita minum anggur yang adalah darah Kristus ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Terima kasih atas tubuh dan darah. Engkau telah mempersatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau telah memberikan pengampunan, dan Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami yang telah menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala penghormatan, pujian dan syukur kami menaikkan hanya bagi Tuhan pada pagi ini, siang ini.
di mana kami anak-anak ketebusan Tuhan telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi firman itu akan tertanam dalam hati kami. Oh, di dalam hati dan pikiran kami, sehingga di mana kami berada, firman-Mu akan bertumbuh dan kami akan menjadi terang bagi jiwa-jiwa yang belum percaya dan mengenal akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Begitupun hamba-Mu yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan pakai terus hamba-Mu. Engkau akan urapi hamba-Mu dengan heran, dahsyat dan luar biasa. Sehingga dimanapun hamba-Mu berdiri menampilkan kebenaran firman-Mu, kami percaya jiwa-jiwa semakin kuat di dalam mengiring Tuhan. Teristimewa kota kami Parepare Tuhan. Begitu banyak jiwa-jiwa yang ada di kota ini yang membutuhkan keselamatan. Kami percaya dengan hamba-Mu yang Engkau pakai dengan heran dan luar biasa, jiwa-jiwa di kota ini menangkap untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Begitupun setelah kami makan, minum tubuh dan darah-Mu, kami percaya, iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Bagi kami yang telah makan tubuh dan darah-Mu, penyakit kami disembuhkan, iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Segala tantangan pencobaan yang kami hadapi, kami kuat, sebab Engkau ada menyertai kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, setiap tubuh dan darah-Mu yang masuk ke dalam tubuh kami, Engkau telah menggantikan tubuh kami yang lemah, tubuh kami yang sakit, Engkau memberi kekuatan, kesembuhan, sehingga kami disembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tiba saatnya kami akan mengulurkan tangan. Setiap tangan yang memberi, kami percaya Tuhan akan membalaskan dengan berlipat ganda, sehingga mereka bukan merasakan kekurangan, tapi mereka akan berkelimpahan. Kalau mereka memberi, kami percaya berkat Tuhan juga akan mengalir, sehingga datang waktunya mereka memberi, nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dengarlah seruan kami, dengarlah permohonan kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih kita sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saatnya kita akan bawa persembahan syukur kita. Aku diberkati.
sepanjang minggu ini. Dengan hormat saya serahkan Sekretaris. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersama sejenak mendengarkan jadwal atau pengumuman dari Sekretaris Jemaat. Untuk saat ini atau sampai saat ini ibadah-ibadah wadah belum bisa kita laksanakan. Kemudian untuk doa hari Kamis masih tetap dialihkan ke rumah masing-masing. Namun untuk doa penutup, doa puasa hari Kamis itu bisa tetap kita nikmati lewat pelayanan live streaming. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut dalam doa setiap hari Kamis bisa kita saksikan lewat video streaming. Kemudian hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini pada jam 9 pagi dan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian yang pimpin pujian Ibu Dorce Oberang, singers hamba Tuhan Novi dan hamba Tuhan Yuyun, pemain musik tim Saudara Apeng, media Saudari EL, dan sound system Bapak Matius Kolriri. Nah, di samping kita ibadah di tempat ini, juga tetap kita bisa menyaksikan ibadah lewat video streaming Facebook. Saya kira itu jadwal atau informasi dari gereja sehubungan dengan kegiatan ibadah kita. Kemudian Bapak Ibu, ya tidak henti-hentinya kami menyampaikan permohonan atau les untuk pengadaan multimedia, kelengkapan untuk perbaikan kualitas live streaming kita di tempat ini. Kami berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangan bagi peningkatan alat multimedia ini. Dan sebagai informasi, saldo ini yang ada pada kami sebesar 2.575.000 dari total 18 juta. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung dan sudah memberi sumbangan untuk pengadaan ini. Saya kira itu pengumuman dari kami, dan selanjutnya tidak lupa kami senantiasa menyampaikan lewat tempat ini untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan pemerintah. Berjabat tangan, hindari berkumpul yang tidak terlalu penting, kemudian senantiasa menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Saya kira ini penyampaian dari kami. Dan selanjutnya selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama datang beribadah bersama kami di tempat ini, dan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya, secara khusus selamat ulang tahun bagi Ibu Komandan Brigif ya, yang kemarin. Selamat ulang tahun Ibu, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kira ini pengumuman dari kami, dan pengumuman tambahan Bapak Ibu setelah ibadah mohon untuk tinggal sebentar ke depan. Ya, ada yang perlu disampaikan. 5 menit setelah ibadah kita tinggal di tempat. Demikian pengumuman kami. Terima kasih untuk kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sampai kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saudara teman berdiri, kita akan menyanyikan pujian doa Yabes. Kiranya Tuhan memberkati dan pelayanan secara Hallelujah.
berkenan bagi kami hari ini kami bisa beribadah dengan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah situasi yang mencekam dunia. Tapi kami bersyukur bahwa pemeliharaan sempurna bagi kami. Kami tidak lebih baik dari teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terpapar dengan COVID-19. Tapi kalau kami masih ada sampai hari ini, inilah hidup kami yang kami terus persembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar Tuhan jamah semoga dalam nama Yesus sembuh untuk kemuliaan bagi nama. Kami satukan hati berdoa untuk beberapa jemaat yang akan berulang tahun. Ada saudari Christine Supirda Dita, ada Ibu Adolfina Basang, ada saudara Amri Sanjaya, ada kekasih Arif Sujono, kemudian Ibu Maria Una Limban Tobing. Kami terlalu yakin bertambahnya usia, Tuhan akan terus menampakkan hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan. Engkau akan memberikan kepada mereka berkat Abraham, Ishak, Israel, sehingga mereka bijak menangani hidup dipertanggungjawabkan, dan hidup yang diberkati oleh Tuhan. 1 tahun ke depan, Tuhanlah yang akan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Biarlah bangsa ini tetap ada di dalam kendali Tuhan. Melakukan tugas pemerintah, baik TNI Polri, Tuhan pakai untuk mengendalikan segala situasi di negara ini, sehingga negara ini aman, kondusif. Kami berdoa buat yang diberi amanah untuk menangani virus corona, gugus tugas yang ada, biarlah mereka bekerja dengan baik. Kami berdoa kiranya segera mereka mendapatkan vaksin, sehingga umat-umat Tuhan tidak akan ketakutan, anak-anak Tuhan, semua masyarakat yang ada di Indonesia tidak akan terkarunia bagi orang-orang yang ada di kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat. Ada beberapa di antara mereka yang sakit. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah menyembuhkan dalam nama Yesus. Pergumulan-pergumulan jemaat apapun jenis pergumulan, kami yakin pertolongan sempurna datangnya dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada hari ini, jikalau Engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidup, maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas hidup. Diberkatilah keluar masukmu dari rumah, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa, diberkatilah kau dalam segala pekerjaan, diberkatilah kau dalam segala profesi. Allah melalukan kau dari sakit penyakit sampah, termasuk virus corona. Allah melalukan kau dari segala musuh. Allah memberkati roti, adonan kandungan ternak. Allah mengangkat kau di atas segala bangsa. Allah menjadikan kau kepala bukan berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Israel digenapi di atas hidup. Arahkan hati dan arahkan tangan. Terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan di gereja, baik yang ada di rumah umat-umat Tuhan yang lain yang mengikuti ibadah live streaming dari GPT ini, turunlah atas kita semua anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, turun memberkati siang ini sampai malam Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua saleh-saleh masuk dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Kami tutup ibadah ini. Berterima kasih buat segala kasih karunia dan berkat Tuhan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.